Angle atau sudut kamera mana yang paling tepat kalau lagi pengen ngerekam? Apakah di sini? Atau begini? Atau begini? Atau begini? Mari kita bahas. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi adalah gadget. Jadi itulah kenapa channelnya Vince and Gadget. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang sudut kamera angle mana yang paling enak buat ngerekam YouTube kayak sekarang gue. Nggak harus rekam YouTube sih, mau rekam Instagram, mau rekam TikTok, atau mau ngerekam buat pekerjaan dan lain-lain. Mungkin ini bisa jadi informasi tambahan yang bisa menjadi wawasan buat lo yang pengen jadi konten kreator ataupun menjadi seorang videographer. Sekarang sendiri sebagai referensi yang lo lihat adalah ini sekarang posisinya adalah lensanya persis sejajar dengan mata gua. Jadi tinggi lensa ini sama tingginya dengan mata gua sekarang. Oke, kita mulai. Analoginya, lensa ini adalah sebagai audiens kita. Karena kan namanya gue merekam YouTube, sudah pasti lo akan melihat sesuai dengan video atau mungkin gambar yang sedang gue rekam. Dan lo adalah sebagai penonton. Maka gue bisa jadikan kamera ini adalah sebagai penonton. Dan lensa itu adalah sebagai mata. Jadi adalah mata penonton. Jadi ini sebagai contoh handphonenya ya. Ini sebagai contoh adalah handphone sebagai kameranya, sebagai penonton. Gampangnya ya, gue lagi ketemu ngobrol sama orang aja. Kalau misalkan sekarang gue matanya nggak lihat ke lensa, gue misalnya matanya lihat ke sini, ngomong ke tembok gitu, lu nggak akan merasa mendapatkan koneksi dengan gue karena gue ngomong lagi ke tembok gitu. Karena mata lu kan, gue harusnya ngeliat ke lensa gitu, harusnya ngeliat ke lensa. Kalau sekarang ini kayak gue lagi ngomong sama orang lain, bukan ngomong ke lu yang sekarang ada di depan lensa gitu. Kalau misalkan juga gue lihat ke layar di atas, kayak gue sering salah sih, gue malah ngeliat ke layar ke atas buat ke lensa. Gue kalau ngeliat ke lensa gini, nggak ngeliat ke lensa, gue liat ke layar ke atas, kesannya ya gue kayak ngomong nggak ngeliat ke muka lu, tapi mungkin ngeliat ke jidat atau mungkin lihat ke yang lain, ngeliat ke samping, matanya nggak fokus karena memang posisi lensa adalah sebagai mata dari pemirsa atau penonton. Udah gitu, itu kan bukan angle-nya ya, bukan sudut. Sudutnya adalah seperti ini karena memang tadi gue kasih contoh, namanya penonton atau mungkin orang, kita bisa kalau ngobrol sama orang sudah seperti natural lah. Misalkan kita ngobrol sama orang yang duduk di meja, pasti semua tinggi kita akan sama. Gue mau yang tingginya 180 cm atau mungkin lo tingginya 170, 160, 150. Ketika kita sudah duduk biasa kursinya sudah sama. Paling bedanya hanya di tinggi badan. Jadi kalau kita melihat sudah kurang lebih mata kita sejajar antara gue dan lo. Seperti ini. Jadi ini analoginya sekarang ya. Ini yang lensa yang gue pakai sekarang sejajarnya seperti ini. Lensanya persis di mata gue. Terus bisa juga angle yang lain, angle yang mungkin bisa menjadi referensi adalah agak ke bawah sedikit nih. Jadi ini nggak sejajar mata gue, tapi mungkin sejajar leher atau mungkin sejajar mulut gitu. Jadi nanti mata gue akan ngelihat ke lensa agak ke bawah sedikit. Atau bisa jadi ke atas. Ini dilihat angle-nya tuh jangan lurus begini ya, tapi agak turun ke bawah. Jadi persis kayak misalnya gue sebagai orang pendek, yang lebih pendek dengan ngomong dengan orang yang lebih tinggi di atas, gue harus dongak melihat ke atas. Atau yang terakhir bisa di bawah mata gue atau di sekitar muka gue, dan angle-nya agak naik sedikit. Ini bisa dijadikan contohnya seperti orang yang pendek lagi ngelihat ke atas ke gue yang mungkin lebih tinggi. Contoh yang sekarang yang mungkin udah dilihat dari tadi adalah persis muka gue sejajar. Jadi kita seperti ya gue lagi duduk kan, dan lu juga sedang duduk. Jadi kita sejajar nih, kita ngobrol sesuai kayak gue sama lu, kita lagi ngobrol aja. Tapi kalau misalkan biasa sih ada beberapa reviewer yang caranya seperti ini. Coba ya sebentar, gue turunin. Bisa jadi seperti ini. Jadi sekarang posisi lensanya itu ada mungkin sejajar di sini gue nih, nggak di mata gue lagi. Jadi bisa jadi kalau ngomong gue agak ke bawah sedikit ngomongnya. Ini bisa menjadi dicontohkan sebagai orang yang gue lebih punya power karena gue akan melihat sedikit ke bawah ke lu sebagai penonton atau mungkin pemirsa atau mungkin lawan bicara gue. Agak ke bawah sedikit. Tapi ini biasanya lebih cocok untuk orang yang showcasing produk. Jadi banyakan yang reviewer tuh lensanya agak ke bawah karena mereka memang sambil pengen kasih lihat produk yang dia review. Tapi kalau untuk penjelasan, gue agak ngejelasin ke bawah. Ini ada posisi bagusnya dimana gue akan, kalau gue lebih berwawasan dan menjelaskan, ini lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita sama-sama orang yang punya pengetahuan, terus gue menjelaskan dengan posisi seperti ini, seakan gue lebih superior daripada lu sebagai lawan bicara atau mungkin penonton gue. Yaitu positif dan negatif.
memang ada orang yang suka mendengarkan dengan orang yang seakan lebih superior dan penjelasannya lebih bagus. Tapi kalau misalnya ada orang yang sama-sama tinggi, ketika dengan angle kamera seperti ini, seakan gue seperti orang superior yang songong gitu kan menjelaskan. Kita lanjut ke angle ketiga. Ini yang lebih songong lagi. Oke, sekarang ini adalah angle yang dari bawah. Jadi bener-bener persis ini ada di sejajar perut gue. Jadi kalau dilihat kamera tuh nggak sejajar gini, tapi dongak ke atas yang seperti gue jelaskan tadi. Ya, gue akan makin lihat gue lebih songong lagi gitu kan, tingginya lebih superior lagi. Jadi kalau gue ngomong seakan kayak lu orang kecil gitu kan. Gue yang ngomong kayak gini, apalagi gue nunjuk-nunjuk, itu sangat merasa lebih tinggi gitu kan. Ini untuk ngerekam processing video YouTube atau mungkin content creation, ini mungkin kurang cocok, tapi lebih cocok buat seorang sinematografi atau videographer yang pengen membuat cerita gitu. Kalau misalkan ada ceritanya ada anak kecil yang ngobrol sama orang dewasa, nah ini jadi sebagai angle dari si anak kecil yang sedang melihat gue yang orangnya cukup lebih besar dan punya lebih kuasa atau superioritas, seperti itu sebagai contoh. Sekarang kita coba ke angle terakhir yang bisa gue jelaskan di video ini. Sekarang ini angle-nya ada di atas kepala gue, mungkin kalau dicontohin tuh sekitar 10 cm di atas kepala gue, dan angle-nya agak gue turunin sedikit. Makanya kalau secara view lo bisa ngeliat ini meja, bisa ngeliat monitor, dan arahnya lebih ke bawah. Dan gue kalau ngomong dongak ke atas. Jadi bener-bener posisinya gue yang lebih kecil daripada lu yang sebagai penonton. Kembali lagi, ini seperti yang tadi sebelumnya gue jelaskan, kalau buat rekam YouTube mungkin buat angle yang lebih baru masih oke ya, mungkin perspektif baru. Tapi kalau misalnya gue contohin ya, ini seperti orang yang lebih superior sedang melihat orang yang lebih inferior atau mungkin merasa lebih kecil. Ini angle buat orang yang cukup sensitif ya, tapi kalau misalnya gue sekarang ngeliat previewnya sendiri sih, sebenarnya aman-aman aja, nggak terlalu ada tingkat antara superior dan inferior ya. Tapi kalau buat YouTube mungkin satu yang nge-review pegel, yang bikin video pegel, gue mesti ngeliat ke atas terus nih pegel. Dan yang kedua cocoknya memang lebih ke sinematografi, sebagai kalau tadi si anak kecil melihat si orang besar, tapi nanti kalau si orang besar melihat si anak kecil, angle kameranya akan seperti ini, mengarah ke bawah. Jadi seperti itu yang bisa gue sampaikan. Kita kembali ke angle awal yang biasa gue lebih nyaman. Oke, kita sudah kembali ke angle awal, yaitu persis lensa ini sejajar dengan mata gue. Jadi kita lebih enak ngobrolnya seakan kita lagi ngobrol. Untuk kesimpulannya, mungkin 4 angle tadi, masih banyak angle-angle lain yang belum gue share. Cuman ini yang bisa gue sampaikan, yang lebih cocok untuk beberapa video YouTube atau mungkin Instagram atau mungkin TikTok ya. Cuman yang bisa gue simpulkan, kalau memang misalnya lu pengen ngebikin angle video yang dimana kita sejajar, kita bisa ngobrol enak seakannya, itu lensanya persis sejajar dengan mata kita, dan kita lihat matanya ke lensa. Kalau misalkan agak pengen lebih showcase produk gitu kan, unboxing dan lain-lain, lensanya agak ke bawah sedikit, mungkin ke arah leher atau ke arah dada, jadi biar barangnya juga mendapat kelihatan, dan gue juga masih agak santai ngelihat ke lensa. Kalau misalnya lu pengen terlihat sangat superior kayak tadi angle ketiga, ya setting lah kameranya serendah mungkin sejajar perut dan didongakin ke atas. Dan kalau pengen sebenarnya yang ke terakhir, kalau misalnya pengen lebih inferior atau merasa kecil, settinglah setinggi mungkin. Udah gitu angle-nya arahnya ke bawah. Mungkin bisa jadi itu buat viewing angle yang baru, buat penjelasan lebih enak mungkin buat lu yang pengennya duduknya dongak ngejelasin lebih enak. Atau misalnya pengen sambil ngepamerin atau mungkin sambil menjadikan meja itu menjadi background, karena kan sekarang di sini lu nggak bisa ngeliat keyboard, nggak bisa ngeliat mouse, nggak bisa ngeliat speaker yang gua taruh. Tapi kalau tadi di viewing angle yang keempat, lu bisa ngeliat full isi di meja gua. Jadi angle-nya kembali lagi semua ada di tangan lo, terserah sebebas-bebasnya lo aja. Oke, gua rasa video kali ini cukup. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman lagi mulai content creation. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab di video ini, boleh komen di bawah. Kalau misalnya suka video dari channel gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.